Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kali ini atau malam ini saya ditemani dua orang pengamat sepak bola. Bahkan salah satunya adalah mantan pemain nasional. Saya langsung perkenalkan. Bung Supriyono. Apa kabar Bang? Coach Supri ya. Siap. Saya harus manggilnya Coach Supri. Sehat ya? Lagi belajar, alhamdulillah sehat. Oke. Satu lagi pasti udah tahu semua lah. Sering muncul, sering didengarkan pendapatnya. Erwin Fitriansyah. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Erwin. Waduh. sama Mas Supri ini ya. Sehat ya. Dua-duanya senior nih, saya nontonnya di TV dulu. Erwin ini main bola juga ya. Iya. Dulu posisinya striker. Striker. Nah, Penetrasinya penetrasi, bola-bola daerah dulu. Karena badannya dari dulu begini. Iya. Jadi kalau Konsisten cepat, ya. kecepatannya kayak Aliudin lah ya. Iya. Kurniawan dong Bang, Oh, Kurniawan. Zamannya Supri. Coach Supri dan Yes. juga Mas Erwin. Iya ya. Masih bahas tim nasional kita malam hari ini ya. Tapi juga saya pengen bahas nanti tentang U17. Kita harus memberikan atensi besar U17 karena minggu depan mereka akan mulai bermain, ya kan? Tapi untuk awal nih soal timnas ya. Masalah coach ya, masalah pelatih ini terus hiruk pikuknya tetap ada ya di sosmed ya. Mungkin dari pemahaman Erwin lah ya, melihat fenomena, melihat banyak silang pendapat tentang pelatih nasional. Seperti apa Anda melihat kebutuhan pelatih nasional kita sekarang ini? Ya kalau tim nasional terutama yang senior itu kan saya mengibaratkannya benci tapi rindu gitu ya. Benci kalau lihat kalah ya, tapi rindu pengen nonton terus gitu kan ya. Betul. Dan silang sengkarut, polemik itu kan bukti dari kecintaan dari masyarakat. Entah itu cintanya maki-maki gitu ya, atau cintanya itu ngasih masukan, itu semuanya bentuk dari cinta. Bebas. Gitu. Ya bermacam-macam bentuknya gitu. Dan soal pelatih ini memang akhirnya jadi kayaknya nggak selesai-selesai gitu, karena kan memang penuh dengan turbulensi dari awal tahun kan ya. Setelah pelatih STY diganti dengan Patrick Kluivert dan ternyata hasilnya banyak membuat orang yang kecewa gitu, sehingga memang akhirnya nggak bisa kalau anak zaman sekarang bilang nggak move on gitu ya, nggak bisa cepat move on gitu. Dan kebetulan sekarang pelatihnya juga sedang tidak ada gitu, sehingga kan masih terus terseret-seret terus gitu ya masa lalu itu. Mungkin lain halnya kalau misalnya nanti suatu saat pasti kan akan ditentukan pelatihnya itu. Nah tapi kalau misalnya pelatihnya ini nanti ditentukan dan rekam jejaknya dalam tanda kutip tidak jelas juga ya, kurang meyakinkan, pasti kan juga akan menimbulkan polemik gitu ya. Dan kalau melihat keadaan sekarang, sebetulnya saya pribadi agak bertanya-tanya kenapa sih kok nggak ada pelatih ad interim gitu. Ad interim itu kan sebenarnya hal yang biasa gitu ya. Di Eropa, di negara-negara maju itu kalau misalnya pelatihnya belum ada yang definitif, ya pelatih sementara gitu. Sementara kan ada FIFA Matchday di sini gitu. Jadi agak mengherankan aja gitu sih, kok nggak ditentukan pelatihnya. Bahkan kita belum butuh pelatih, ada statement dari salah satu pengurus PSSI, kita baru butuh sekitar Maret tahun depan karena ada FIFA Match di situ. Wah, lama sekali gitu ya. Maret tahun depan gitu. Lebih 3 bulan lama sekali gitu kan. Dan untuk menentukan pelatih ad interim itu kan sebetulnya kita juga pernah gitu kan. Jackson Tiago pernah pegang, Rahmat Darmawan pernah pegang waktu itu beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi memang agak mengherankan sih, dan akhirnya polemik itu masih terus ada gitu, meskipun sekarang baik STY sudah ditetapkan nggak akan dipakai lagi, Patrick juga nggak akan dipakai lagi gitu, tapi karena belum ada pelatihnya yang definitif sehingga polemik itu masih terus ada gitu Bang. Betul. 16 Oktober saya masih ingat pengumuman Kluivert berhenti. Sekarang udah tinggal 31, berarti udah 2 minggu lebih. Tapi tetap ramai dibicarakan ini ya. Memang sesuatu yang krusial ini ya, Coach Supri. Kalau saya melihat bahwa sepak bola Indonesia itu seksi. Banyak masyarakat kita mencintai sepak bola. Kemudian dengan momentum kemarin itu kan menginginkan ekspektasi masyarakat kita itu kan bisa lolos minimal ke round 5 gitu. Round 5 ya? Iya. Ya betul. Kan tahapannya gitu. Sebelum kita lolos ke Piala Dunia, round 4, kemudian round 5. Tapi kan dengan pergantian dari Sintayong Patrick Kluivert kan harapan itu pupus, kemudian juga rasa kecewanya luar biasa. Apalagi
Kalau kita mau flashback kan sempat juga menahan Arab seri, kemudian meraih kemenangan, dan di ujung di partai krusial harus mengalami kekalahan dengan Arab. Artinya pergantian itu sebuah apa ya, bisa dikatakan sebuah kebijakan yang memang tidak bisa menjawab itu semua, menjawab ekspektasi manusia, masyarakat Indonesia. Karena dengan pergantian di tengah jalan itu kan sebuah perjudian yang memang mahal gitu. Dan faktanya masyarakat kita tidak bisa menikmati game plan segala macam. Kemudian untuk lolos ke round 5 juga sudah jelas gagal dengan dua kali kekalahan. Artinya perlu dipikirkan matang lagi untuk memilih pelatih yang tepat, karena sepak bola menurut saya selain seksi tadi ada kultur. Bagaimana kultur sepak bola Indonesia? Artinya pelatih yang mengenal kultur sepak bola Indonesia, mengenal bagaimana masyarakat Indonesia. Dan kalau mengingat di 91 ketika kita meraih SEA Games ketika itu emas, ada etos kerja yang dibangun oleh almarhum Anatoly Polusin. Fisik dikedepankan, dan saya pikir pondasi yang dibangun oleh Sintayong saya pikir berhasil ya. Makanya dia dicintai masyarakat Indonesia. Ya. Nah, yang menarik juga bahwa PSSI mengatakan bahwa sebelum FIFA Match Day baru akan diumumkan. Ya kan, FIFA Match Day kan pertengahan November kalau tidak salah. Menurut Mas Erwin gimana? Ternyata pengumumannya adalah FIFA Match Day ini nggak dipakai untuk tim nasional senior gitu kan ya? Iya. Untuk timnas U23 gitu. Iya. Bahkan setelah tanggal 16 setelah Patrick Kluivert itu diumumkan nggak jadi pelatih lagi kan? Mungkin kurang lebih 5 hari setelahnya ya. Ada momen ketika ketua umum ditanya sama wartawan, jawabannya 2 hari kemudian gitu akan diumumkan gitu. Tapi ternyata nggak ada juga. Saya pikir karena gini sih, Bang Boy. Memilih pelatih tim nasional setelah Patrick Kluivert dengan Sintayong itu memang perlu pemikiran yang matang gitu ya. Iya. Perlu pemikiran yang matang supaya tidak mengulangi apa yang dialami oleh tim nasional di kualifikasi Piala Dunia kemarin gitu ya. Dan memilih pelatih tim nasional itu kan sebenarnya diatur dalam statuta. Tata caranya ada gitu di pasal 43 ayat 1 itu. Iya. Komite eksekutif yang punya hak untuk memilih pelatih kepala dan perangkatnya atas masukan departemen teknik yang ada di Sekjen gitu ya, dan komite teknis. Sekarang sudah ada direktur teknik. Jadi atas masukan dari direktur teknik itu juga sebetulnya kan ya untuk mengangkat pelatih kepala. Jadi memang prosesnya menurut saya memang nggak bisa terburu-buru setelah turbulensi kemarin itu. Gitu. Cuma kalau dibiarkan tanpa nakoda, tanpa ada pelatih at interim ini juga di luar kebiasaan sebetulnya, karena pelatih ad interim ini juga sebenarnya kan juga nggak bertugas terus-terusan gitu ya, hanya ketika FIFA Match Day aja gitu kan ya. Jadi agak aneh sih kalau misalnya nggak ada nahkodanya sampai dengan bulan Maret itu ya, meskipun nggak ada FIFA Match Day-nya gitu. Iya. Klub seperti Juventus saja yang kemarin habis mengganti pelatih. Betul. Ada transisinya oleh pelatih Brambilla. Ya, masih mau Brambilla dari Igor Tudor terus ke Brambilla. Berarti kan klub dia melihat bahwa seorang coach ini penting buat perjalanan target dari sebuah klub yang berkelas seperti Juventus. Bagaimana? Ya situasinya memang tidak mudah ya untuk cepat mengambil keputusan, memilih seseorang, memilih sosok untuk bisa berada di kursi sebagai pelatih kepala. Iya. Walaupun memang secara psikologis untuk para pemain pun juga akan berdampak juga nantinya, ya kan? Artinya apa? Artinya federasi memang walaupun tidak mudah, mau tidak mau harus mengambil keputusan yang tepat, yang cepat. Siapa sih sosok yang memang layak untuk membangun kembali, menghidupkan antusias kembali, menghidupkan motivasi kembali untuk tim nasional gitu loh. Walaupun harus dikolaborasikan dengan pembangunan youth development. Karena setelah gagal di round 5 ini kan untuk memperkuat, memperkokoh pondasi tim nasional di 5 tahun yang akan datang kan
pembangunan youth development ini kan juga penting gitu loh. Nah, saya pikir harus cepat sih memang untuk mengambil langkah, walaupun memang harus selektif juga, tapi untuk kursi pelatih kepala memang harus cepat-cepat untuk ditetapkan siapa yang layak gitu loh untuk program jangka panjang nanti. Hal yang sama dilakukan oleh Thailand juga kan? Ya. Memberhentikan pelatih kepalanya dari Jepang. Lalu ya. direktur tekniknya interim. Yeah. Ini kan sesuatu yang tidak kosong gitu loh. Yeah. Dan ini tentunya memberikan kelegaan juga kepada fans Thailand kan bahwa ada yang bertanggung jawab. Kalau sekarang bagaimana nih, Bung? Ya memang akhirnya jadi jadi pertanyaan gitu ya. Akhirnya jadi isu yang terus berkembang, liar terus. Ya. Karena selain Thailand, saya ambil contoh Inggris. Inggris waktu habis ditinggal Gareth Southgate, yang naik jadi head interimnya Lee Carsley. Ini pelatih tim juniornya sebelum akhirnya ke Thomas Tuchel. Cuman masalahnya di Indonesia ketika Patrick ini diberhentiin, pelatih U23 dan U20-nya ikut semua diberhentiin kan satu gerbong. Satu gerbong. Ada Gerard Van den Burg ya kan. Tadinya berharap siapa Pastur. Iya. Tapi mereka yang mau loh ya. Mereka yang mau satu gerbong. Sebenarnya kita masih mau untuk memakai Pastur dan kawan-kawan, termasuk Danny Lancet mungkin. Iya. Jadi masalahnya di situ karena memang pelatih tim yang di bawahnya itu juga pergi gitu sehingga nggak ada yang naik. Tapi sebenarnya kan juga kata Bang Boy, direktur teknik kan ada Alexander Zwayer gitu. Kenapa nggak diturunin ya? Kenapa nggak ditugaskan untuk di FIFA Matchday, terutama FIFA Matchday deh, karena FIFA Matchday ini kan ada hubungannya sama poin ya, sama ranking gitu ya. Ketika nggak ikut FIFA Matchday ya nggak dapat poin gitu dan diserahkan ke tim U23 jatah FIFA Matchday ini. Ya meskipun alasannya U23 ini kan mau main di SEA Games, tapi kan bisa juga dicari berbarengan gitu ya. Iya, kan bisa juga gitu. Makanya kan agak sayang, nggak agak sayang sih, sayang banget gitu nggak dimanfaatkan di FIFA Matchday ini. Oke, kita break dulu, Coach dan Bung Erwin. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Sportcast Nusantara TV. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Coach, kalau ini dibebankan ke U23, mungkin kalau kita lihat sisi positifnya buat Coach IS ya, sesuatu yang bagus sebenarnya. Iya, artinya kan mereka mendapatkan mendapatkan waktu untuk memanaskan mesin, walaupun sempat 2 kali U23 yang dipersiapkan SEA Games beruji coba dengan India ketika itu, walaupun memang masih belum konsisten karena masih beberapa minggu mereka berkumpul kan gitu loh. Tapi dengan diberikan kewenangan keleluasaan di FIFA Matchday, saya pikir ini adalah proses untuk mematangkan tim ini, tidak hanya membentuk individu, tapi bagaimana Coach Indra Safri bisa membentuk tim secara kolektivitas. Jadi berarti kesempatan yang bagus juga ya. Betul. Kalau nggak salah lawannya juga udah mulai keluar nih, kan teman-teman wartawan ini yang sering memunculkan tiba-tiba ada report bahwa yang nanti akan main tuh adalah tim-tim kuat dari Afrika, Tunisia, Aljazair, Maroko. Sudah ada bocoran kali. Kalau itu terjadi kan menarik ini, Mas Erwin. Iya. Selama ini kan yang mungkin menjadi masalah kan adalah lawan uji coba. Waktu mau kualifikasi waktu mau Piala Dunia kan timnas senior kan mau lawan Kuwait, batal juga Kuwaitnya kan. Akhirnya Cina Taipei sama Lebanon gitu. Artinya mendapatkan lawan uji coba itu kan juga nggak mudah gitu ya. Apalagi kalau mendapatkan lawan yang kuat tentu akan menjadi sebuah hal yang bagus gitu ya. Setelah lawan India kan praktis nggak ada. Belum. Iya, nggak ada lagi gitu ya. Tim dibubarkan gitu. Dibubarkan dan nggak ada lagi gitu. Sementara kalau misalnya dilihat SEA Games-nya kan bulan Desember. Jadi waktunya sudah semakin mepet gitu. Butuh memang untuk menghadapi lawan yang paling enggak yang bisa membuat kelihatan kelemahannya di mana sih timnas U23 ini sebelum tampil di SEA Games. Iya. Tapi kalau boleh menambahkan sebenarnya Coach Indra Safri terbantu juga dengan komposisi dengan skuad yang sudah ada. Karena pemain-pemain ini kan sebelumnya kan ditangani oleh Gerald. Kemudian juga mereka berawal disatukan itu kan dari U20. Artinya kan untuk membangun chemistry, untuk
membangun sebuah game plan, style of play kan saya pikir nggak sulit. Apalagi secara individu mereka juga mendapatkan menit bermain di klubnya. Jadi level fitness mereka juga akan terjaga. Tinggal waktu untuk persiapan dan masa recovery untuk mendapatkan peak mungkin yang harus dikalkulasi dengan matang ya. Apalagi kan eventnya kan di Thailand. Nanti. Mas Erwin, ini terkait dengan poin nggak? Kalau misalnya U23 yang dimajukan, lalu kita seri atau kalah atau menang, itu poin kita juga akan bertambah karena PSSI menempatkan U23 sebagai pengganti timnas. Kalau yang tampil U23 nggak masalah. Nggak masalah dengan poin ya, karena kan yang dihitung adalah timnas senior gitu ya. Kalau memang full U23 ya nggak ada poin yang dihitung. Makanya saya bilang tadi sayang sebetulnya ya. Ya terlepas dari poinnya banyak atau enggak, tapi poin itu kan menentukan ketika ada undian. Poin kita semakin rendah, undiannya akan semakin ada di pot yang bawah. Gitu. Ketemunya akan ketemu sama tim yang kuat. Betul. Nanti akan kepake kalau Piala Asia tuh. Piala Asia 2027 kan Indonesia udah pasti lolos timnas seniornya kan. Kalau poinnya jelek ya masuknya pot yang bawah-bawah, ketemunya akan sama tim-tim kuat gitu. Sekarang posisi kita di 129 ya. Sedangkan Thailand sudah melewati angka 100 ya, sudah masuk ke 90-an. Vietnam juga naik. Malaysia juga naik juga. Ini bagaimana jadi? Kalau tadi terkait dengan juga nanti di Piala Asia kita pot di mana dan posisi kita seperti ini? Ya, ini sebuah sebuah dampak yang memang harusnya bisa diantisipasi ya. Dengan adanya FIFA Matchday, harusnya bisa dimaksimalkan dengan tim nasional senior itu beruji coba. Kemudian ketika menang mendapatkan poin. Tapi faktanya kan di bulan ini memang dilepas begitu saja gitu. Ya resikonya pasti seperti apa yang disampaikan oleh Erwin, bahwa nanti berdampak pada pembagian grup di Piala Asia nanti. Ya berarti kita harus siap nih Mas Erwin. Mau tidak mau. Iya kan? Ada positifnya tadi Coach IS bertemu dengan tim-tim yang bagus, tapi ya poin kita kalau tim-tim sebelah bisa naik ya kita akan semakin turun. Ya karena kita di FIFA Matchday kan memainkan pemain-pemain under 23 yang memang secara kalkulasi kan tidak dihitung kan gitu. Dan yang harus diingat kan gini Bang Boy dan Mas Supri, FIFA Matchday ini kan nggak ada setiap bulan, belum tentu setiap bulan gitu. Jadi sudah ada agendanya. Nggak setiap bulan kita bisa mendapatkan poin untuk mengontrol peringkat kan. Baru ada lagi bulan Maret. Setelah Maret, saya belum lihat lagi kapan gitu, tapi kan itu kan bukti bahwa November, Desember nggak ada, Januari, Februari, baru ada Maret. 4 bulan kemudian baru ada gitu. Wah, jangan sampai yang tadi Mas Erwin bilang bahwa bocoran dari pengurus bahwa nanti bulan Maret kita baru dapat pelatih. Nah, terlalu lama ya. Iya, soal pelatih. Ini lagi nih teman-temannya Mas Erwin nih, wartawan-wartawan senior ini memunculkan nama si A, si B, si C, bahkan ada nama Roberto Donadoni lagi yang disebut. Kalau Mas Erwin, kalau kalian lihat berdua nih, kita ini cocoknya Eropa atau Asia sih, atau Amerika Latin? Mengacu di 91 ya, saya penasaran dengan kinerjanya, dengan konsep yang dibangun oleh Anatoly Polosin ketika itu. Oh, iya, pelatih dari Rusia. Bahwa etos kerja dibangun. Kemudian stamina memang dikuatkan untuk tidak hanya bermain 90 menit, tapi 120 menit. Dan ketika itu meraih emas. Kemudian mau tidak mau, Sintayong juga memiliki satu cara membangun pondasi yang sangat baik juga. Bagaimana etos kerja, bagaimana militansi pemain-pemain kita juga sejauh ini kan sebenarnya positif saja. Dan sampai di round 4 kan sebenarnya kan gitu, ya kan. Kalau harapan saya sih, kalau memang tidak CLBK lagi, ada satu sosok dari Korea juga, Park Hang-seo, yang sempat melatih di Vietnam ya. Tidak hanya senior yang memiliki prestasi di SEA Games, kemudian AFF, tapi bagaimana pembangunan youth development mereka juga sangat baik. Artinya ada regenerasi yang mereka siapkan untuk dalam kurun 5-10 tahun. Coach Supri melihat bahwa pelatih dari Asia ini kok lebih cocok dengan kita. Etos, kultur, dan sebagainya. Ketimbang pelatih Eropa. Walaupun memang ada nama Polosin,
Yang memang luar biasa pada waktu itu. Ketika saya bermain, saya punya pelatih Slimir, Eropa juga. Ya. Kemudian Henk Willem, ya kan, Belanda juga. Ya. Tapi memang Todd Grip pernah juga ya? Todd Grip pernah. Ya macam-macam karakternya, tapi ya memang Asia lah yang jelas sudah memberikan bukti, sudah memberikan gelar untuk Vietnam ketika itu. Pak Hong Soo. Mas Erwin lihatnya? Kalau dari kultur memang Asia ya mungkin yang lebih cocok gitu ya, dari kultur. Atau pelatih Eropa yang pernah sukses di Asia? Bisa jadi seperti itu. Oke. Tapi kan gini, Brasil aja dilatih sama Italia sekarang. Ancelotti yang pelatih Brasil. Iya. Jadi itu bisa dipatahkan bahwa kultur itu harus dengan sesama benua gitu. Ya bisa juga seperti itu, tapi ada anomali ketika Brasil memilih Carlo Ancelotti sebagai pelatih. Ya Brasil kan Jogo Bonito. Sementara Carlo Ancelotti kan ya meskipun sudah modern, tapi kan kalau Italia ya Catenaccio gitu. Identik gitu ya. Iya. Tapi itu tadi bahwa kultur Asia, mungkin Jepang atau Korea Selatan yang bisa masuk dengan smooth gitu ya, dengan lancar kalau misalnya ngelatih Indonesia. Tapi yang harus diingat adalah kalau misalnya dilatih oleh pelatih asal Eropa, let's say misalnya Belanda gitu ya. Iya. Ada keuntungan karena banyak pemain Indonesia yang diaspora yang roots-nya dari Belanda gitu ya. Iya. Itu yang harus dipikirkan juga gitu. Jadi memang benar-benar harus dipikirkan matang-matang sih ya. Ya waktu Patrick Kluivert itu ditetapkan jadi pelatih, di-announce di Hotel Mulia waktu itu, ada salah satu pengurus yang sempat bilang ke saya bahwa sebetulnya tuh ada 3. Iya. Patrick, Gio van Bronckhorst, sama Frank de Boer gitu. Iya. Tapi akhirnya yang dapat Patrick gitu. Nah, akhirnya Frank de Boer belakangan ini kan sempat disebut-sebut lagi karena dia free. Gio kan jadi asistennya Arne Slot di Liverpool. Iya. Nah, Frank de Boer ini kan juga punya kedekatan, pernah jadi pelatih ketika Pak Erik di Inter Milan. Ya, jadi pelatih kepala. Meskipun prestasinya nggak bagus waktu di Inter. Waktu di Ajax 4 kali juara Eredivisie. Pindah ke Inter nggak bagus. Nah, nama Frank de Boer sempat disebut-sebut lagi sebagai pelatih. Entah siapa yang akhirnya dipilih masih belum tahu kan. Iya. Seperti itu. Tapi kita belajar juga bahwa kita jangan berpatokan kepada nama besar. Iya. Dan itu terbukti kan. Ketika kita mengandalkan nama besar, kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan apa harapan kita. Bahkan kita fail di situ. Iya, karena berbicara sepak bola kan kita tidak oke semua negara menginginkan untuk bisa berbicara, mendapatkan tempat, berprestasi di Piala Dunia. Iya. Tapi tahapannya kemudian rangkaiannya itu kan panjang. Ada youth development yang harus dikuatkan juga, grassroots-nya yang harus dikuatkan juga, tidak hanya sebatas tim nasional senior. Iya. Artinya kan harus memilih pelatih yang benar-benar memahami bagaimana sih membangun sepak bola itu gitu. Jadi berarti itu peran direktur teknik yang sekarang ada kita miliki itu ya? Iya, Alexander Zwiers ya. Blueprint-nya harus jelas di situ. Direktur teknik itu pekerjaannya banyak sekali sih. Iya. Bahkan infrastruktur aja juga menjadi salah satu tugas dari direktur teknik gitu ya. Menciptakan blueprint mau seperti apa nih sepak bola Indonesia dari yang anak-anak sampai yang senior gitu. Kalau misalnya blueprint itu nggak ada, kemarin kan sempat kan ya Villanesia. yang dirancang oleh Om Danur sama Luis Mia gitu. Cuman kayaknya kelanjutannya nggak ngerti seperti apa gitu ya dengan perkembangan seperti sekarang itu. Padahal itu kan sebuah hal yang penting yang harus ditentukan oleh direktur teknik. Memilih atau merekomendasikan pelatih tim nasional dan perangkatnya itu juga salah satu tugas direktur teknik ya. Sosialisasi blueprint itu ke pelatih-pelatih yang ada di klub itu juga salah satu tugas direktur teknik. Jadi memang tugas dari Alexander Zwiers ini sangat-sangat penting gitu ya. Khusus untuk tim nasional ya salah satu tugasnya adalah rekomendasi siapa pelatih yang cocok untuk menangani timnas Indonesia dengan blueprint yang disiapkan oleh dia. Iya. Berarti ya sekarang tugasnya direktur teknik ini begitu penting ini, Bu. Memang ditunggu sekali memang kinerja kemudian juga langkah-langkah yang akan diambil diputuskan oleh direktur teknik yang baru kan gitu. Iya. Di saat situasi kursi kepemimpinan atau kepelatihan di senior kosong ya kan.
mau nggak mau kolaborasi dengan federasi harus ada keputusan. Menyinggung soal youth ya. Jadi saya sangat setuju dengan pernyataan Pastur ketika wawancara di podcastnya. Ya kan, memang ada hal yang kita anggap kok gitu ngomongnya. Tapi dari sisi pembinaan usia muda, karena dia melihat bahwa banyak sekali talent-talent yang bagus di Indonesia, baik di barat sampai ke timur, tapi tidak memiliki sistem pembinaan usia muda dan kompetisi. Ini kritik Pastur yang saya pikir tepat sekali, Bu Mas Erwin. Gimana? Kadang-kadang kebenaran itu kan pahit. Ya, menyakitkan. Salah satunya ya beberapa statement dari Alex Pastur gitu kan ya. Dia bilang bahwa di Indonesia dengan lapangan yang nggak rata aja, mereka bisa main dengan sangat bagus gitu, anak-anak gitu. Itu kan fakta sebenarnya kan. Tapi menyakitkan juga, lapangannya nggak rata gitu kan. Pemainnya bagus, tapi setelah itu ketika naik ke level atas jadi hilang gitu. Itu kan juga fakta yang sebenarnya tersirat disampaikan oleh Alex Pastur, dan itu menyakitkan gitu. Menyakitkan untuk orang-orang yang alergi dengan kritik gitu. Dan selama ini memang itu kan yang terjadi, bahwa sistem pembinaannya seperti apa sih gitu. Apakah PSSI sudah benar-benar maksimal untuk memberikan support di grassroots. Padahal ya pemain itu kan lahirnya dari grassroots. Kalau grassroots-nya itu nggak bagus, ya pemain yang bagus dari mana gitu. Pemain-pemain diaspora itu kan pembinaannya KNVB. Maaf aja dari ya kan? Grassroots. Dari grassroots-nya KNVB. Iya. Ole Romeni, Tom Hai, dan semuanya itu dengan kualitas seperti itu ya KNVB yang membina, bukan Indonesia, bukan PSSI. Nah, bagaimana supaya membina bisa pemain seperti itu kan, itu PR dari PSSI, dari federasi gitu ya. Ya, artinya di situ kan perlu pengembangan youth development secara individu satu. Kemudian yang lebih penting lagi, setelah individu itu dibangun, baik itu scanningnya, first touch segala macam, harus dibangun sebuah kompetisi. Kompetisi yang seperti apa? Yang berjenjang, berkesinambungan. Ada mungkin nanti akan dibangun di 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Walaupun sekarang EPA pun juga sudah berjalan di 16, 18, 20. Tapi di bawahnya turunannya memang belum begitu belum begitu masif, belum begitu reguler untuk mereka itu bisa mendapatkan sebuah kompetisi dalam 1 tahun. Mereka tuh harus mendapatkan 30 kali pertandingan. Wow. Oke, kita break lagi. Karena setelah ini kita mau langsung mengarah ke U17. Kita tinggalkan timnas dengan segala problem dan pertanyaannya. Siapakah pelatih itu? Setelah pariwara berikut ini, tetaplah di podcast Nusantara TV. NTV. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Coach Supri dan Erwin, malam hari ini sebenarnya kita ingin mengajak seluruh penggemar sepak bola untuk mengarahkan perhatian ke U17. Jadi jangan terlalu fokus ke timnas karena U17 di depan mata, dan ini eventnya Piala Dunia. Piala Dunia. Ini kesempatan yang luar biasa ya buat adik-adik kita, anak-anak kita ya. Gimana Mas Erwin? Iya, Piala Dunia, dan mereka lolos dari jalur kualifikasi, bukan dari jalur tuan rumah. Iya. Ini salah satu, ya kita juga harus apresiasi perjuangan dari U17, pelatih dan juga PSSI. PSSI dalam hal ini memfasilitasi, memberikan turnamen, memberikan uji coba, memberikan TC di luar negeri mendapatkan lawan-lawan yang menurut saya juga bagus-bagus ya. Ada Paraguay, ada Pantai Gading, ada Panama gitu ya. Dan sebelumnya itu kan juga ada Piala Kemerdekaan di Medan. Betul. Jadi oke, masih levelnya 17, tapi seperti kata Bang Boy, Piala Dunia ya, Piala Dunia U17, dan masuknya lewat jalur kualifikasi gitu ya. Dan ini kan pemain-pemain yang dibina juga di Indonesia, meskipun juga ada 3 orang yang diaspora. 3 atau 4 orang? 4 orang yang diaspora. Dan pelatihnya juga Coach Nova, artinya ini harapan pelatih-pelatih generasi muda lah ya, termasuk kawan kita ini. juga pelatih generasi baru gitu ya. Artinya harus diapresiasi dan harus didukung. Apapun hasilnya nanti harus tetap didukung. Ini kan calonnya pemain-pemain nasional masa depan gitu. Generasi penerus. Coach Supri kan juga pernah
ada dalam tahapan itu kan ya, sampai ke Primavera itu juga sesuatu yang luar biasa juga, ya kan, yang dialami oleh Coach Supri. Iya, sepak bola membawa saya ke tempat yang tidak pernah saya pikirkan. Bisa berada di skuad timnas, berlatih di Italia. Termasuk Goli dan kawan-kawan ini. Iya. Tapi momentum ini untuk adik-adik kita seperti Evandra, Goli, ini pencapaian yang luar biasa. Terlepas nanti sukses atau tidaknya, tapi kan kita harus memberikan rasa optimisme bahwa mereka pun punya potensi. Dan tim dari Coach Nova ini, saya pikir ini sudah dalam jalur yang benar ya. Bagaimana persiapan mereka, bagaimana scouting mereka juga sangat baik. Dan di 3 kali uji coba juga, saya pikir hasilnya juga 2 kali seri 1 kalah. Saya pikir ini pencapaian yang pencapaian awal sebelum beberapa hari ke depan untuk di event Piala Dunia sangat baik ya. Walaupun memang ada keraguan yang saya akan sampaikan mungkin nanti. Satu, mental, yang kedua kedalaman skuad. Anda melihatnya dari grup lah ya. Karena grupnya itu ada Zambia, ada Honduras, ada Brazil. Dan ini nggak main-main grupnya ini, apalagi Brazil. Tapi anak-anak menurut Coach Nova melihatnya dari sisi positif loh. Apalagi melawan Brazil, ada satu gairah buat pemain muda kita ini bertemu dengan Brazil. Ini kesempatan. Selain hasilnya kita nggak tahu nanti ya. Iya. Kita lihat dari lawan uji cobanya. Lawan Paraguay kalah 1-2. Lawan Pantai Gading 0-0. Lawan Panama imbang 1-1. Waktu lawan Paraguay itu sempat unggul lebih dahulu. Meskipun akhirnya kena comeback dan kalah 1-2. Waktu lawan Panama ketinggalan terlebih dahulu. Tapi bisa nyamakan skor. Jadi artinya ada mentalitas yang kelihatan di situ. Kita nggak ngelihat pertandingan seperti apa karena nggak ada siarannya ya. Iya, betul, nggak ada siarannya, betul. Kita nggak bisa mantau. Tapi dari kelihatan dari skornya, kelihatan mereka nggak gampang menyerah gitu ya. Menghadapi lawan yang lawan Pantai Gading juga kan. Pantai Gading kalau di level dunia juga pemainnya top juga gitu kan ya. Nah, sekarang kalau udah masuk ke pertandingan lawan Zambia di pertandingan pertama, lalu lawan Brasil, lawan Honduras, saya melihatnya Brasil memang harus diakui 4 kali ya. Tim yang meskipun di level junior ya tim yang besar lah ya. Cuma saya pikir menghadapi Zambia atau Honduras di level U17 ini biasanya bedanya tuh nggak terlalu besar. Nggak terlalu timpang gitu ya. Dengan tim-tim yang ada di level Piala Dunia gitu ya. Ya mungkin dengan 2 tim ini punya kesempatan untuk mengimbangi lawan Zambia dan Honduras. Ya lawan Brasil ya Brazil. Level berapapun Brazil itu ya level dunia gitu ya, top levelnya. Tapi kalau untuk Honduras, Zambia, saya pikir ada peluang bagi Coach Nova. Pertandingan pertama kita lawan Zambia. Ini pertandingannya menentukan ya. Pertandingan pertama tuh selalu krusial kan ya. Zambia sendiri dua uji cobanya menang terus. Lawan Kaledonia mereka menang 3-0. Lawan Meksiko yang membuat kita terkejut. Mereka menang 3-1. Meksiko loh. Zambia bisa dikatakan lolos ke fase ini kan mereka mampu menceritakan 12 gol, kemudian hanya kebobolan 2 ya. Di fase kualifikasi. Artinya kan mereka di usia 17 memiliki sebuah pemahaman taktikal yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Ya kan? Ini menjadi pertaruhan awal, start awal yang adik-adik kita nggak boleh lengah gitu. Mereka punya kapasitas, mereka punya kemampuan, apalagi level fitnessnya sudah dinaikkan oleh Coach Nova, ya kan? Di gelaran ini pasti mereka harusnya all out. Tidak semua pemain, tidak semua masyarakat Indonesia di usia mereka mendapat kesempatan. Inilah waktunya untuk mereka bisa berkiprah. Saya sempat WA dengan Coach Nova dan juga manajer Zaki dari 3 pertandingan itu. Ada evaluasi apa? Ada hal yang menarik, Mas Erwin, bahwa ada kesalahan-kesalahan elementer yang masih dilakukan. Yang kedua, finishing touch, penyelesaian akhir yang perlu dipertajam. Karena cukup banyak peluang. Karena kita tidak lihat langsung ya. Tapi menurut Bang Zaki, banyak peluang, tetapi tidak mampu diselesaikan dengan baik. Finishing touch ini dari U17 sampai senior ini PR sama. Ya. Harus diakui soal striker, soal finishing touch ini PR gitu ya. Mungkin harus dilihat
ketika di Piala Kemerdekaan itu yang feelingnya yang mungkin harus dikembalikan ya. Waktu lawan Uzbekistan menang 2-0, waktu lawan Mali juga bisa mencetak 1 gol, waktu lawan Tajikistan bisa menang bisa seri 2-2. Artinya kan di situ ada ketajaman, di situ ada setiap pertandingan mereka bisa mencetak gol. Itu mungkin yang harus dibangkitkan lagi ya. Cuma saya melihat bahwa lawan yang uji coba yang disiapkan dan diberikan oleh PSSI luar biasa ya. Iya, luar biasa dan mungkin itu gambarannya ketika ketemu Zambia, ya mereka seperti menghadapi Pantai Gading di uji coba kan lawan Pantai Gading. Ketika menghadapi Brasil, Indonesia menghadapi Paraguay dan Panama. Mungkin sama Paraguay yang agak mirip-mirip di Amerika Selatannya gitu ya. Saya pikir lawan Honduras mungkin akan bisa sama dengan Panama gaya mainnya. Jadi sudah disesuaikan dengan karakter kondisi lawan di grup nanti. Saya pikir ketajaman itu harusnya bisa muncul kalau misalnya bisa merefresh ketika mereka tampil di Piala Kemerdekaan sih. Iya. Coach Novas juga bilang bahwa 3 uji coba itu memberikan satu pengalaman yang dahsyat ya. Karena mereka merasakan bagaimana melawan Pantai Gading itu akan melawan Zambia. Melawan Paraguay itu sama dengan melawan Brazil ya. Itu menarik sekali nih Coach. Iya, karena kan berbicara Pantai Gading, mereka akan bisa mengalami kultur Afrika, karakter bermainnya seperti itu. Di Primavera juga berhadapan dengan anak-anak Afrika yang ditempatkan di beberapa klub. Yes, betul. Bagaimana karakter mereka? Secara fisik mereka memang luar biasa. Kemudian juga stamina fisiknya juga mereka juga mumpuni di usia 17 gitu loh. Ya, tinggal bagaimana para pemain-pemain kita juga ketika memiliki kecepatan mereka juga harus bisa memaksimalkannya di momen-momen yang mereka dapatkan gitu. Siapa pemain yang bermain di wing play di posisi sekarang 7 atau 11, kecepatan itulah mereka harus maksimalkan. Dan yang lebih penting lagi adalah finishing touch tadi berpengaruh kepada pengambilan keputusan kalau sejauh ini saya lihat. Pengambilan keputusan. Oke, kalau kita bahas finishing touch berarti seandainya pakai 3-4-3 seperti yang melawan Paraguay terakhir, Panama terakhir ya. Itu Coach Nova memasang 3 penyerang ini. Yaitu Zahabi Holi, Fadi Alberto dan striker Persik ini ya, Mirza Fijaratu. Ya, artinya kan dua winger kita itu kan sebenarnya punya kecepatan. Goli. Iya, Goli kemudian Mirza juga pemain yang sangat baik dengan akselerasi yang memang harus disokong, didukung oleh second line gitu. Ya tinggal bagaimana di waktu yang ada ini mereka harus benar-benar selain mengevaluasi hasil dari 3 kali uji coba, mereka juga harus bisa memaksimalkannya nanti di pertandingan pertama. Karena pertandingan pertama kan sangat penting gitu. Iya. Anda melihatnya dengan materi sekarang yang ada 4 pemain diaspora ya. Ada Matthew Baker, lalu ada penjaga gawangnya. Bahkan di posisi penjaga gawang kita lihat masih tetap penjaga gawang yang lama dong ya, yang dari Dewa kan. Ya, kedalaman skuad ini menjadi sangat perlu karena apa? Iya. Lawannya kalau U17 dari Piala Dunia itu udah kuat semua pasti melalui seleksi yang luar biasa. Yang kedua, mereka bertanding itu setiap 3 hari sekali. Ya, setelah pertandingan besoknya nggak mungkin dong latihan habis-habisan, pasti recovery ya kan. Dan hanya punya waktu 3 hari itu, saya pikir dalam sebuah turnamen dan levelnya Piala Dunia itu kan pertandingan yang berat gitu. Jadi harus benar-benar dipikir siapa akan diturunkan, terutama ketika menghadapi Brasil ya kan. Pertandingan kedua, setelah pertandingan pertama hanya rest 3 hari menghadapi lawan yang di atas kertas, lawan paling berat gitu. Itu yang harus dipikirkan dan harusnya sih bisa bermain lepas sih, karena kalau udah di Piala Dunia, terutama setelah pertandingan pertama ya, kalau pertandingan pertama kan berat ya. Menghadapi Brasil ini yang menjadi salah satu kunci juga gitu. Yang menarik bahwa mereka tidak bermain di stadion ini, bermain di pitch seperti di Senayan itu. Sampingnya ya. Sampingnya. Ini kan menarik juga nih Qatar ya. Dimanapun venue, kalau levelnya, kalau eventnya Piala Dunia, saya pikir ini event yang tidak mudah, tidak setiap pemain itu mendapatkan kesempatan. Ini harus dimaksimalkan oleh pemain-pemain kita, adik-adik kita untuk all out ya kan, membuat legacy, membuat sejarah,
bahwa mereka bertemu dengan Brazil, mereka bertemu dengan Honduras, kan? Artinya mereka juga harus bisa memberikan kebanggaan untuk Garuda, mau tidak mau all out gitu. Penjaga gawang masih tetap Dava ya, teman-teman ya. Walaupun ada Mike Rajasa, Mike Rajasa dari Utrecht. Ini kiper Utrecht. Tapi kita lihat bahwa hasil dari liga lokal kita menampilkan seorang Dava. Ya, persaingan yang bagus sih ya. Dava selama ini kan menjadi pilihan utama, tapi ketika mendapatkan saingan dari diaspora, dari Utrecht, dari Belanda, Mike Rajasa, ini menjadi sebuah tantangan tentu bagi Dava. Dan ya kita tentu berharap siapa yang bisa ditampilkan di situ adalah yang terbaik dengan persaingan yang sehat ya di situ. Dan Coach Nova melihatnya sangat objektif di sini bahwa kalau memang Dava yang terbaik walaupun Rajasa dari Utrecht sekalipun. Inilah yang menarik dari Coach Nova ya, bagaimana cara membangun sebuah tim di U17, cara pendekatan yang dia lakukan sejauh ini kan sangat baik, sangat membantu tim ini selalu berprogres ya. Dan terutama selalu memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang memang belum banyak mendapatkan menit bermain untuk bisa membuat perform dia semakin stabil. Dan pemilihan pemain sejauh ini sangat objektif. Kita break lagi Coach dan juga Mas Erwin. Kita kembali setelah pariwara berikut. Masih di Sportcast. Informasi dari Coach Nova bahwa tadi pagi mereka siap-siap terbang dari Doha ke Qatar. Berarti segala sesuatu sudah disiapkan oleh Coach Nova dan manajer ini ya. Iya, apalagi kan hasil dari uji coba sebelum memasuki di kick off Piala Dunia itu kan penting. Kemudian setelah selesai mereka harus berangkat ke Qatar untuk beradaptasi cuaca. Kemudian juga membuat pemain cepat recovery, itu kan penting ya, untuk lebih bisa disiplin, kemudian lebih siap di kick off nanti. Ini yang menarik Mas Erwin bahwa ketika melawan Panama itu ada 2 pemain diaspora yang dimainkan di Coach Nova, terutama di sisi wing ya. Kalau nggak salah namanya adalah Eliezer Jacob ya dari Sydney, sama Matthew Baker. Matthew Baker ini selalu menjadi pilihan ya. Anda melihat progres anak ini luar biasa ya, Bang Erwin? Yang jelas kan pemain diaspora ini berada di ekosistem sepak bola yang lebih modern, lebih maju. Itu sih yang membedakan sekali dengan pemain-pemain yang ada di Indonesia. Itu harus diakui sekali lagi. Itu kenyataan yang memang mungkin nggak enak untuk didengar, tapi itu faktanya seperti itu gitu kan ya. Mereka nggak heran kalau misalnya Coach Nova beberapa kali Matthew Baker selalu dimainkan gitu ya. Karena memang mungkin memang kemampuannya bisa bersaing ataupun bisa menjadi tumpuan untuk timnas U17. Dan kehadiran 4 orang pemain diaspora ini saya pikir harusnya bisa mengangkat level permainan dari pemain-pemain yang sudah ada di U17 sebelumnya. Posisinya ini kan sama dengan posisi coach kita dulu. Back sayap. Iya, kalau saya melihat Matthew kan kemampuan kaki kirinya sangat bagus. Di saat build up, kan ketika berbicara build up itu kan tidak selalu dari kaki ke kaki, tapi bagaimana ketika ada momentum, ada ruang, ada celah, dia sesekali melakukan tendangan direct. Ini kan berpotensi sangat baik untuk counter attack. Dan visi dari seorang Matthew itulah yang dia memang layak untuk selalu mendapatkan pos di sisi sebelah kiri pertahanan kita. Gitu. Iya. Dia bisa bermain di gelandang, dia juga bisa bermain di 3 back. Ataupun 2 center back, Matthew ini sangat bisa bermain. Sangat fleksibel. Kemudian menjadi menjadi poin penting pemain usia 17, tapi sudah versatile. Sudah mampu dimainkan di beberapa posisi dengan stabil. Itu kan sangat membantu untuk seorang pelatih memilih dia menjadikan starter di beberapa posisi. Mas Erwin, Evandra, ini gelandang. Tugas dia berat sekali nih kayaknya, ya kan? Apalagi melawan Brazil nanti, yang kita tahu memiliki centrocampista yang luar biasa kan? Saya duet dia dengan Nazril Alvaro ini.
kalau nggak salah. Masih banyak pemain lain, tapi kayaknya 2 ini akan menjadi tumpuan dari Coach Nova. Ya, eksplosif ya kalau Evandra saya ngelihatnya ya. Jadi tipikal gelandang kalau zaman sekarang box to box, tapi dia juga bisa mencetak gol. Saya pikir perannya juga cukup penting ya selain goli di tim itu gitu. Jadi peran dari Evandra, dan di beberapa pertandingan uji coba, di beberapa pertandingan sebelumnya termasuk di kualifikasi kan Evandra memang menjadi nyawa dari tim U17 ini gitu. Hanya saja memang jadwal pertandingan ini pasti akan menjadi sesuatu yang challenging banget ya, yang sangat menantang untuk pemain-pemain inti dan pemain-pemain yang sangat diandalkan seperti Evandra ini, yang benar-benar harus dipikirkan matang-matang ya, bagaimana menurunkan pemain, bagaimana formasi, bagaimana rotasi pemain. Karena kalau melihat foto-foto dari pemain-pemain Zambia kelihatan sekali dengan tinggi badan yang bagus, ya kan? Mereka semua pemain domestik itu. Hanya satu yang pemain dari Spanyol, nggak salah, main di Spanyol. Dan itu kan juga sempat disampaikan juga, itu menjadi bahan evaluasi Coach Nova. Ketika bertemu dengan Panama, mereka juga memiliki postur yang sangat tinggi. Dan ini kan menjadi challenge, menjadi menjadi sebuah analisa yang penting dan mengingatkan pemain-pemain kita bahwa lawan mereka itu tinggi-tinggi. Artinya mereka juga harus memiliki style of play, memiliki karakter bermain dengan memaksimalkan kecepatan mereka, baik itu aliran bola kah, atau memaksimalkan eksplosivitas dari wing play. Itu menjadi satu hal yang sangat positif untuk para pemain-pemain kita, bahwa mereka punya kecepatan. Berarti seorang Putu Panji dan Muhammad Al-Ghazani harus mengantisipasi crossing-crossing di mana penyerang-penyerang Zambia, Honduras, dan juga berhasil memiliki kecepatan dan timing yang bagus, Bung. Iya, untuk Putu Panji, selain dia juga didapuk sebagai kapten kesebelasan, ketika berhadapan atau bertemu dengan pemain-pemain yang memiliki postur yang sangat tinggi, mau tidak mau, tidak boleh satu lengah, kemudian juga tepat dalam mengambil keputusan, apakah zonal marking atau man marking. Apalagi kalau bola-bola sweet play, bola-bola silang, pasti kan Putu Panji dan rekan-rekannya itu juga harus berani untuk berduel, minimal mengganggu. Mas Erwin, Piala Dunia ini jadi setahun sekali kan? Rencana 2 tahun. Setahun sekali. Setahun sekali. Setelah 2 tahun jadi setahun. Ini ada konsekuensinya buat materi pemain yang harus terbina. Berarti kita mengantisipasi nggak ini? Atau kitanya, ya sudah, banyak pemain-pemain yang ada saja. Kan berarti kita harus siapkan juga dari SSB kita, dari EPA mungkin juga. Gimana, Bu? Kalau saya melihatnya ini adalah upaya pemaksaan dari FIFA untuk negara-negara semakin giat memproduksi pemain. Karena idealnya tim yang sekarang ini nggak dipakai lagi di Piala Dunia tahun depan. Lupakan tim sekarang karena harusnya tim yang di bawahnya lagi. Dan itu akan tercipta kalau ekosistem sepak bolanya itu sudah berjalan dengan lancar, kompetisinya sudah ada, pembibitan pemainnya juga sudah lancar. Nah, yang menjadi PR setelah lolos di Piala Dunia U17 ini, bagaimana dengan tahun depan, bagaimana dengan tahun sebelumnya? Apakah sudah ada pemainnya? Itu kan menjadi PR, karena sekali lagi bahwa regulasi yang berubah menjadi setahun sekali ini adalah upaya pemaksaan dalam tanda kutip untuk hal yang positif, supaya produksi pemain itu tetap ada gitu. Ini pertanyaan ke coach ini. Karena dia langsung bersentuhan dengan pemain-pemain usia dini. Dalam beberapa bulan terakhir itu ada beberapa pemain kami, siswa kami, itu juga mendapatkan kesempatan untuk seleksi. Terutama siswa-siswa yang punya kelahiran di 2010. Infonya adalah untuk Piala Asia 2027. Nah, harapan saya pemain inilah nanti yang menjadi cikal bakal menjadi penerus di World Cup U17. Walaupun nanti 2010 atau 2009 gitu. Karena usianya 15 atau 16 tahun, punya waktu rentang 2 tahun untuk dipersiapkan ke Piala Dunia U17 ini. Ada proses untuk yang sudah dilakukan dalam melakukan seleksi. Ya, kita berasumsi bahwa negara lain, even itu Zambia yang mungkin kita anggap negara Afrika, mereka memiliki roda kompetisi usia dininya sangat cukup terorganisir, Bung. Iya, bahkan kalau kita bahas Zambia, Honduras pun itu pemain-pemainnya sekarang ada yang dari Braga, ada yang bermain di Amerika, ada yang main di Dallas.
ada yang main di Deportivo La Coruña, Spanyol ya. Iya, jadi pemain-pemain dari Honduras pun juga sudah ada yang bermain di luar negeri, diasporanya juga ada gitu. Cuma kan memang seperti itu, kalau Zambia ya Afrika pemain-pemainnya juga sangat melimpah dan ternyata mereka kompetisinya juga lumayan rapi. Yang harus diingat kan bagaimana untuk meneruskan kesuksesan U17 ini tembus ke Piala Dunia itu kan yang nggak mudah gitu Bang Boy. Iya. Dan diharapkan juga U17 ini kan bisa menjadi tonggak untuk menciptakan generasi emas ya. Karena kan memang tidak mudah untuk bisa menciptakan generasi emas. Belgia memiliki generasi emas tapi memang nggak bisa juara Piala Dunia juga gitu loh. Artinya ini momentum yang bagus dengan skuadnya Kusnova bisa lolos ke Piala Dunia U17. Artinya juga harus ada pembangunan pemain-pemain usia muda, usia dini di kelompok usianya masing-masing. Kalau memang harus start dari 12 tahun, kenapa tidak? Dengan long term, mereka akan semakin kuat dalam pemahaman taktikal. Mereka juga akan bagus dalam memiliki stamina untuk bisa memaksimalkan kinerja taktikal dari pelatih. Karena membangun sepak bola kan tidak bisa pendek, perlu proses panjang. Karena anak kan investasi. Alumni U17 Brazil sekarang ada di Chelsea ya? Yang kecil-kecil lincah itu. Estevao. Itu U17. Uzbekistan ada yang di MCT. Kusanov. Main di Indonesia juga. Iya. Kemudian ada yang alumni Piala Dunia kita di Barcelona. Yang saya tahu yang di Inggris, bek kirinya Arsenal Martin Lewis Kelly itu main di U17 waktu main di Jakarta. Itu ada sekarang di Arsenal. Udah masuk tim utama. Jadi ini pasti ada. Ini adalah sebenarnya proses pembentukan pemain. Nanti dia di U23 dia semakin matang, tetapi di U17 ya berarti federasi Barcelona Kubarsi. Bek tengahnya. Udah masuk tim utamanya Barcelona. Iya, makanya kita federasi nggak boleh main-main dengan kelompok umur 17. Iya. Karena jualan kan. Betul. Jadi mengharap para pemain kita, adik-adik kita di Piala Dunia ini mereka harus bisa menampilkan performa yang terbaik dan saya yakin banyak talent scout yang hadir di sana untuk melihat potensi mereka. Pertanyaan terakhir buat kalian berdua. Target Coach Nova lolos ke fase berikutnya. Ya kan, fase gugur. Anda juga sama optimis? Singkat saja. Harus optimis bahwa mereka bisa lolos. Asal kita menang lawan Zambia. Ya, start awal harus positif, baru nanti kalkulasinya lawan Brasil. Lolos seri lawan Zambia, oke, kalah lawan Brasil, menang lawan Honduras. Oke. Thank you. Karena ada peringkat 3 terbaik 8 negara. 2 terbaik langsung lolos, peringkat 3 ada 8 negara. Semoga Coach Nova targetnya mencapai sasaran. Amin. Dan saya berharap semua fans tim nasional tanggal 4 kita mendukung. Dan ada siaran langsung juga kan, Indonesia melawan Zambia. Sampai di sini Sportcast. Terima kasih Coach. Sama-sama. Terima kasih Erwin. Bye. Kita akan jumpa lagi minggu depan.